pikiran itu langsung dikeluarkan semua. Dikeluarkan. Ya, tapi spontan. Spontan. Gitu. Saat itu datang mengerayut di hati kita, gara-gara kamu bikin saya dikejar-kejar oleh debt collector, saya jadi punya beban utang 3 miliar. Kamu tidak tanggung jawab, sekarang saya yang tanggung jawab, saya pasti punya uang 10 miliar bulan ini. Contohnya seperti itu. Jadi kan terpuaskan, dendam kita tersalurkan, terhapuskan. Jadi plong. Iya. Ngerti ya, plong ya. Jadi plong kita. Ya alhamdulillah kemarin itu seperti itu. Istri saya sempat juga ngajari saya dalam arti begini tuh ya, begini dari anunya Pak Haji saya lihat Sudah. ya, YouTube-nya seperti ini. Jadi istri saya itu menerima dia pengen sekali ke sini supaya saya bilang nanti lain kali. Saya dulu yang ke sana karena saya terlalu emosinan mungkin saya ya karena ya kayak gitulah. Jadi makanya saya harus ketemu Pak Haji. Saya pasti ketemu ini. Kalau Bapak contohnya menjumpai yang negatif, tidak usah kita contohkan, nanti Bapak ucapkan nyontoh negatif, sering terjadi enggak? Bapak ada orang yang bikin jengkel Bapak sumpahi negatif, kejadian kan? Pasti. Nah, tidak usah diucapkan. Nggak usah dicapin yang negatif, jadinya positif. Ucapin yang positif untuk diri Kita kita. sendiri. Contoh, apa? Itu Sudes. Saya sudah. Dengan di masa kecilnya nakal, ibunya nggak marah. Sudes, kalau kamu nakal terus seperti ini, awas besok gede kamu jadi imam masjidil haram. Sampai sekarang jadi imam masjidil haram. Sumpah positif. Sumpah guyonan, Basi kadang-kadang guyon nyampaikannya, tapi itu kejadian orang. Kejadian seperti halnya kayak Benyamin main sinetron, film Sidul anak Betawi. Dia nyumpahin Sidul si Rano Karno. Gimana sumpahnya? Dul, lo ini sudah disekolahin tinggi-tinggi jadi insinyur, masa jadi tukang komplek doang? Jadi gubernur apa? Dan bener jadi gubernur. Jadi gubernur. Awalnya wakil gubernur, akhirnya jadi gubernur. Sekarang juga jadi wakil gubernur, nanti juga pasti jadi gubernur. Iya, jadi gitu. Itu kan cuma di sinetron, nggak ada di skrip, nggak ada. Si Benyaminnya ngomong sumpahnya dia jadi gubernur, nggak ada di skripnya, nggak ada, itu spontan aja. Makanya saya belajar itu kan di YouTube-nya Pak Haji. Ucapan itu ada doa. Iya. Adalah doa. Iya. Seperti itu. Utang lunas bukan dibayar, tapi disumpahin. Agus setuju. Utang lunas bukan dibayar, tapi disumpahin. Agus setuju. Jadi utang lunas karena disumpahin. Nah, Bapak coba praktekin. Kita kan kadang enggak. Ini maaf nih, jangan sampai ya, amit-amit yang baik. Anak naik motor, ban depannya botak. Kita ngomong begini, Dek, itu ban botak, nanti kamu kalau kepleset gimana? Pasti kepleset. Kenapa ucapan itu diomong? Dek, itu motor ban depan botak, nanti kalau kamu pakai, utang papa lunas. Mantap. Nanti kalau dipakai, ada yang modalin papa 10 miliar. Dia maksa pakai. Dan benar ada yang modalin kita 10 miliar. Agus setuju itu. Ini kok kepleset. Iya benar kepleset kan. Makanya waktu saya Fauji di 2011 yang lalu, saya ngomong, Fauji, jangan main air, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Itu saya ucap. Gak pernah saya ngomong begini, Fauji, awas. Kalau Fauji main air, nanti kepleset. Bener kepleset anak saya. Yang rugi kan saya juga. Kenapa itu diucap kepleset?
Janganlah sumpah serapah kita ucapin yang positif untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan orang loh. Ya, Ya, kita aja. coba ulangi lagi biar greget. Greget. Ada yang bikin jengkel Bapak. Apapun bentuknya, tetangga, sebutlah namanya, Siapa saja. siapa saja, si Dul. Dul, lo bikin marah gue ya, bikin jengkel gue. Gue pasti punya uang 10 miliar bulan ini. Itu aja. Lega tidak, marah tapi doanya Tektok. tektok. Balik lagi ke kita. Ini nggak ada Pak, pengobatan di tempat lain nggak ada. Kalau pengobatan tempat lain nggak ada, pengobatan tempat lain ya harus action lah. Ikut seminar ini, ikut ini, nggak ngapain udah. Kita udah usia 50 tahun ke atas bos. Udah waktunya duit ngejar kita, bukan kita ngejar duit. Ya betul? Ya. Duit ngejar kita. Saya nggak setuju. Jadi bapak nyari apa misalkan, buat apa, kita udah tua, udah 50 tahun ke atas. Yang ada orang kalau kita bel-bel malah kabur. Udahlah, pakai ilmunya kearifan lokal. Ilmunya kearifan lokal. Ini ilmunya Allah. Dan udah terbukti sama Syekh Sudais. Maling kundang. Maling kundang. Negatif, disumpahin jadi batu. Udah dicoba. Contohnya udah ada. Kenapa nggak kita ganti jadi aura positif? Sumpahnya kita ganti jadi positif. Nah, maunya saya, syarat yang 3 ini Bapak harus kerjain pulang dari sini. 1, terima takdir Tuhan. 2, sholat tobat. 3, itu sumpah serapah. Berarti yang dasarnya yang nggak dikerjain Pak Haji, wajib. Itu kan ada di Al-Quran. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Itu ada di Al-Quran. Surat apa coba? Setengah malam, seperempat malam. Al-Muzamil. Coba cerita. Jadi surat Al-Muzamil Coba cerita. itu memerintahkan kita untuk 1, bangun malam. Bangunnya jam berapa? 1/2 malam. 1/2 itu jam berapa berarti Pak? 1/2-nya malam, berarti di tengah-tengah 00. Perintahnya di situ. Untuk apa? Kata Allah di surat Al-Muzamil 1, sholat. Yang kedua, baca Quran. Kenapa harus sholat dan baca Qurannya di malam hari? Karena bacaan di waktu malam itu memperkokoh jiwa. Hati tambah mantap. Bapak tidak akan sedih. Bapak akan jadi tenang, jadi mantap. Itu kata Allah di dalam surat Al-Muzamil. Nanti lebih jelasnya, yakinkan dibuka di surat Al-Muzamil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat pendek-pendek. Saya juga merasakan itu Pak. Merasakan selama saya mandi malam terus ini. Terus setelah itu sholat, baru ngaji. Ya. Kayak memang merasa tenang gitu loh. Beda kalau kita baca Al-Quran di siang hari sama malam hari itu. Berarti Pak Haji nggak salah perintahkannya ya? Ya, nggak salah, makanya saya kesini. Benar semua itu. Benar semua. Iya. Pak, jadi ucapan adalah doa, sabda Pak Haji itu. Saya secara pribadi alami. Anak saya Pak, itu sejak kecil sampai gede, kakaknya walaupun sudah kuliah di kedokteran, kakaknya jadi dokter, nggak ada sama sekali keinginan untuk kuliah di kedokteran, nggak ada. Blas sama sekali. Ketemu Pak Haji di ruangan di sana,
Pak Haji bilang, kakak lo jadi dokter, lo harus juga jadi dokter, punya rumah sakit. Adiknya juga harus jadi dokter, punya rumah sakit. Nggak pernah punya keinginan jadi dokter. Tahu-tahu pulang dari sini ngubungi saya, bah, saya daftar ke kedokteran ya. Iya deh, pikir saya apa ya, diterima ya gitu. Nggak, secara teori nggak bakal. Hitungan manusia tidak mungkin diterima. Alhamdulillah Pak, atas ridho Allah, karomah doa anak yatim, sabdanya Pak Haji, dia mau kuliah di kedokteran, diterima tanpa tes, jalur prestasi. Kuliah. Saya cuma sabdain. Kan gurunya anaknya 3, anak saya 3, perempuan laki. Anak saya pertama dokter, yang kedua dokter, ini yang ketiga kedokteran lagi, yang laki ini udah diterima. Saya bilang, kalau gurunya anaknya dokter, muridnya harus jadi dokter. Kamu harus dokter. Alhamdulillah diterima. Saya kadang suka begitu, makanya saya sabdain, Bapak pasti lunas. Iya. Amin. Pasti lunas. Tapi yang 3 kerjain dulu. Kenapa mesti ada kata tapi? Iya dong. Iya, Pak. Insyaallah. Yang 3 mesti dikerjain. Yang 3 apa coba? Ingat-ingat. Sumpah serapah. Ya. Terus apa itu? Yang kayak Menerima takdir Tuhan. Ya, Yang menerima pertama. takdir Tuhan. Nah, terus sholat apa namanya? Taubat. Taubat. Kalau nerima takdir Tuhan ada ayatnya gak Kang Nur? Ada. Ada. Seperti yang tadi Pak Yang tadi Sidik bilang. hadis qudsi tadi Yang Pak hadis Haji. qudsi. Iya. Apa ayat Quran, Yang ayat saya- hadis kursinya apa? Terleknya. Saya baca tadi itu. Ini ada nih Pak ayatnya. Al-Quran. Coba. Aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Tak bacakan kalian ya, nanti biar. Soalnya ada hadisnya Pak, sayang kan. Kalau Bapak nggak percaya, aduh sayang. Simple kok. Ini kita utang pengen lunas malah ikut multi level marketing, ikut usaha ini, ikut bisnis ini, nggak usah lah. Udah ikut ini aja, ilmunya Kalipan lokal, ilmunya Allah aja. Menerima takdir Tuhan. Jadi Bapak gimana caranya? Paksain, pasti lunas. Amin. Saya baca ya, Pak. Ya. Sesungguhnya aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku. Gak ada di Ya. luar. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit dan bumi dan mencari Tuhan selain aku. Itu hadis kuncinya begitu. Jadi kita harus terima, kita harus rela dengan keputusan Allah. Iya. Pak, kalau Bapak ini sekarang nih di RDIY Riyadhah atau lagi nginep di sini, Bapak sholat tuh di masjid, lagi sholat, ada yang bersihin masjid karpetnya, namanya Ari, yang gemuk orangnya, bapak-bapak gemuk. Bapak diusir sama dia, Pak permisi ya Pak, mau divakum. Kira-kira Bapak kesel gak? Orang lagi sholat diusir. Iya, Pak. Ada namanya Ari, Pak Ari namanya Ari gendut. Iya. Bapak nanti diusir sama dia pasti. Nah, mau saya itu kan nggak boleh kalau kita kesel sama bapak itu, si Pak Ari itu yang gendut putih, itu namanya kita punya sifat busuk, hati kita busuk. Percuma kita sedekah, tahajud, baca Quran, orang hatinya masih busuk,
Harusnya Bapak terima. Oh iya, maaf ya Pak, maaf ya, maaf. Iya. Begitu. Ini kita enggak. Saya lihat tuh tamu-tamu RDA lagi pada tidur, kalau dibangunin pada kesel banget. Nggak boleh. Itu kan malaikat, Pak. Bukan malaikat pencabut nyawa, malaikat pembersih. Itu jadi orang lagi pada itu di vakuumin sama dia. Begitu. Dulu waktu dia datang kering Pak, kurus, krempeng. Karena didoain, disumpahin sama tamu-tamu RDI, badannya gemuk sekarang. Itu dia gemuk sumpah serapah. Ya, betul ya? Iya. Namanya Ari, Pak Ari. Gendut, bom-bomkan. Nah, nggak boleh. Oh, jadi intinya apa Pak Haji? Sifat bangsat nggak boleh ada di hati kita. Sifat busuk, hati busuk nggak boleh di hati kita. Legowo. Kita nggak tahu bakal ada apa setelah ini, nggak tahu. Kan saya tanya, lo ngimpi gak gue kasih 2 juta ini? Nggak ngimpi. Yang ada gue malah tekor 8 juta. Kok gitu Pak Haji? Ya karena dia support saya dong. Nggak ngimpi Pak. Bahkan saya tanya, lo tadi habis sholat duhur ngimpi gak sih? Dapat dari dia 2 juta? Enggak ngimpi. Tadi habis asar? Enggak ngimpi juga. Enggak ngimpi Pak. Enggak ngimpi. Saya herannya bawa duit 15 juta. Nah, yang 5 juta buat bikin beli apa? Kipas angin tuh buat di kantin. Nah, ini ada 10 juta buat siapa ya? Ya udahlah, nih. Enggak ngimpi. Kita kadang suka mimpi. Kapan ya lunas? Bisa gak ya gue punya mobil? Nah, bisa gak ya gue punya? Nggak boleh lah. Terus apa lagi Pak pertanyaannya? Yang paling mendesak ini Pak Haji, mungkin saya harus bagaimana yang bulan 3 Yang 1 miliar. Yang 1 miliar itu Pak Haji. Bapak bisa gak ngerjain yang 3 ini mulai sekarang? Insya Allah Pak Haji. Iya, mulai hari ini Saya aja. harus bisa Pak Haji. Iya, hari ini aja ya yang 3. Iya. Biar biar fokus Bapak ngerjainnya di sini aja di mes. di tempat penginapan RDAY. Soalnya kalau Bapak ngerjain di rumah keganggu, Bapak baru sholat, Allahu Akbar, istri lewat dari ke dalam. Aduh, nggak kita colek saya, kita colek gimana? Janganlah, udah di sini aja Bapak kerjain, biar cepat. Banyak kok tamu-tamu RD yang sukses. Kalau Bapak lihat nih, hari ini kita motong sapi untuk hajat yang 30 triliun. Hari ini potong sapi untuk hajat yang 30 triliun. Satu lagi untuk patungan. Bapak harus bisa hari ini. Nah, kedua, biar cepat terkabul, Bapak sedekah subuh jangan bolong, bisa gak? Bilang sama istri kontek-kontekan. Kalau istri setiap subuh Pak Haji. Ya, jangan bolong. Iya Pak Haji. Sedekah hari Jumat barokah jangan bolong, bisa gak? Insya Allah. Nah, udah itu aja. Lihat hasilnya. Ada lagi? Itu saya kerjakan yang dibilang Pak Haji tadi di mes. Ah. Itu kan rencana saya ambil mes kemarin kan 2 hari Pak Haji. Ya. Sampai besok pagi. Gak apa-apa kalau Bapak ngambil 2 hari, Bapak mau pulang ke Makassar, gak apa-apa. Nanti dilanjutin di Makassar. Makassar bisa Pak Haji. Bisa, manjur. Ya, Pak. Oh dipaksain. Nanti juga di Makassar ada rumah kosong Pak Haji. Nanti biar saya menyendiri dulu lah. Ya, Gitu supaya tidak ganggu tuh. Fokus. boleh. Pokoknya maunya saya yang 3 jangan dilanggar. Siap. Ulangi lagi, yang 3 apa? Yang 3 sumpah serapah, terus sholat tobat, Tobat terus 68 kali sholat tobat. ya 68 di Yang luar yang maghrib sampai isya itu Pak. Yang luar, yang maghrib Maghrib termasuk itu. 18. Termasuk itu. Termasuk maghrib sampai isya 18. 18 sholat tobat, Yang maghrib sampai lainnya isya. 50. Yang 50 dari subuh sampai mau tahajud. Jam 00 malam. Ya, bisa gak? Insya Allah Pak. Harus bisa. Ya,
dan pasti bisa. Yang pertama, Terus yang pertama itu begini Pak Haji, apa namanya? Mau nanya sekalian ini. Umpamanya ini yang untuk hajat kita, kan kita salat tobat ya. Salat tobat saya tidak perlu diucapkan ini atau bagaimana? Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Maksudnya disebut di terakhirnya satu gitu. persatu. Satu persatu kan gitu Satu. maksudnya. Jadi antara 2 rakaat itu kan satu Iya. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. Dari maghrib sampai isya 18 kali. Iya, Pak Haji. Semua ini kan ada 8 disebut semua kan 18. satu. Hmm. Jadi tiap 2 mau sholat Niatnya. sebutin niatnya ini. Iya. Umpamanya yang pertama gundah gitu. Ya, Yang kedua sampai 18. ya. Sampai dari batas dimulai dari subuh sampai 00 jam 00 malam. Yang dendam 50 kali sholat tobat yang dendam. 10 kali sholat tobat. Yang gelisah, yang murung 10 jadi 50. Nah, yang dendam, saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka dendam. Allahu Akbar, baru 1 sampai 9 sampai 10 kali. 10 rakaat atau 10 salam. 10 salam. Salam. Kan 2 rakaat 2 rakaat. ya Bisa? 10 Ini pasti cepat nih. Kalau bisa minggu-minggu ini harus sudah dibayar dan ada uangnya 10 miliar. Insyaallah. Bisa? Ya dendam saja nih. Dendam 10. Ya dendam 10. Kan ada 5 tadi Lima Bapak. tadi. Kira-kira 5 kali 10 berapa? 50 kan? Apa oke tadi aja tadi. Oh berarti yang 3 saja itu. Yang 3 saja itu atau 5 saja? 5 aja. 5 saja itu. Yang lainnya tidak usah. 10. Yang lainnya enggak usah. Bisa? Insyaallah bisa. Berarti yang 5 saja Pak Haji ya. Ya. Yang 5 itu 10. 10. Ya. Berarti tiap kita umpamanya anggaplah dendam. Dendam itu 10 kali langsung dilaksanakan kan gitu ya. 10 berarti 10 berarti 20 rakaat. Rakaat. Ya, gitu. Bisa? Insyaallah, Mas. Praktek ya. Siapa? Ada lagi? Mungkin sementara itu aja Pak Haji. Ya, gampang kan? Praktek itu. Insyaallah. Harus ya. Yang dimulai sekarang ini yang saya praktekkan di besok apa Pak Haji? Kan sampai besok saya nih. Yang sholat Ya nanti mulai habis maghrib Ya. sampai isya 18. Iya. Habis itu lanjutkan yang Besok ya. nantinya nanti habis isya tambah lagi, mungkin ada yang 10 yang dendam dulu Oh bisa diantara ini umpamanya jam sampai mau tidur. sampai mau tidur ya. Iya, nanti malam ritual biasa malam-malam. Oh iya. Ya. Pak Nur, besok jam 1 ada ketua DPR RI mau bawa bingkisan 500 anak yatim. Oh iya. Tolong disiapin ya. Oh iya. Anggota DPR RI dan Ketua Umum KBPP Polri. Oh iya. Keluarga besar Polri ya. Ya. Ibu Dr. Evita Nursanti. Jam 1 bawa bingkisan 500 anak yatim paket sembako. Besok Ya, Pak Jose. jam 1. Jam 1 ya. Ya. Dr. Evita Nursanti dengan putra-putranya Dr. Reza Abdullah, Dr. Razi Abdullah beserta pengurus-pengurus KBPP Polri. Reza Abdullah. $500 bingkisan. Yo bos, ada lagi bos? Ini lagi Pak Haji kalau umpamanya istri juga saya harus dia harus melaksanakan juga atau Bos aja, Bos istri aja. mah biarin aja. Kan bos yang privat sama saya, bukan istri. Bos aja praktekin. berarti saya saja. Nanti kalau terkabul istri dibagi. Iya, Pak Haji. Oke?